Ia baru menyadari jika pakaiannya begitu menjeplak, apalagi di bagian dada yang begitu memperlihatkan letak bentuk tubuhnya. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Fanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi, dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Mobil melaju perlahan, tapi hening masih merajai dua insan yang berada dalam pikirannya masing-masing. Senandung yang membelai telinga seolah tak mampu membawa dua insan itu untuk saling bertukar cerita. Tiba-tiba Ferdi terhenyak, menyadari ada suatu kejanggalan dalam hatinya. Jalan ini, jalan yang sama yang pernah ia lewati saat mengantar Bibi Mina, asisten rumah tangganya. Ya, ia amat yakin. Palang nama jalan, pepohonan apel di sisi jalan yang berbaris rapi, serta bunga-bunga sepatu yang tumbuh subur, terkadang jadi pemandangan yang memanjakan mata. Di ujung sana, Tuan, rumah saya. Fanya menunjuk dengan sungkan. Ferdi terdiam, memperhatikan rumah kayu berlantai 2, tampak kumuh. Batinnya tercekat. Rumah yang ditunjuk gadis berambut hitam itu jelas rumah Bik Mina. Gadis ini apa anaknya Bik Mina? Batinnya. Mobil menepi tepat di samping rumah yang punya halaman cukup luas. Rumah sederhana bercat putih itu nampak kotor dengan cipratan air hujan yang berpadu dengan lumpur. Ferdi keluar terlebih dahulu dengan payung yang mengembang di tangannya. Kakinya menjejak di atas rumput yang penuh dengan air beserta lumpur, hingga membuat sepatu mahal dan celananya kotor seketika. Sedikit menunduk, Fanya keluar dari dalam mobil, sedang Ferdi dengan gagahnya bak pangeran yang melindungi putri tercinta begitu melindungi Fanya hingga gadis itu sampai di teras rumah. Fanya tertegun saat pandangannya jatuh pada sepatu dan celana Ferdi yang kotor. Ia sungkan untuk mengajak Ferdi masuk ke rumahnya yang amat sederhana, mengingat sosok tampan di hadapannya itu bukan dari kalangan orang biasa. Sedang Ferdi menatap Fanya dengan pandangan mengiba. Gadis mungil itu menggigil kedinginan dengan rambut lepeknya. Mari masuk, Tuan. Dengan sopan, Fanya mempersilahkan Ferdi untuk masuk. Setelah ia membuka kunci pintu depan rumahnya,
Pria tinggi dengan dagu terbelah itu tersenyum manis. Ia kemudian mengangguk dan membuka sepatunya tepat di muka pintu. "Pakai saja tuan," ucap Fanya terbata. "Oh, biarkan saja, lagian sepatuku kotor," jawab Ferdi sambil memandang sekitar rumah gadis yang ditaksirnya. Rumah itu tampak sepi, tak nampak seorang pun di sana. Sedikit gugup, ekor mata Ferdi mengikuti langkah Fanya yang terlihat kikuk serta salah tingkah. Dalam keadaan basah, Fanya terlihat seksi. Pakaian yang melekat memperlihatkan lekuk tubuh dari Fanya, hingga lelaki normal itu menelan saliva. Kelinting-kelinting, suara gelas beradu dengan sendok menjadi irama tersendiri di antara guyuran hujan lebat. Suasana sepi dan sunyi. Fanya menyentuh dadanya yang bergemuruh kencang, memikirkan apa yang bisa ia katakan agar suasana kaku di antara mereka bisa mencair. Dengan langkah gemetar, Fanya mendekati Ferdi yang duduk manis di kursi rotan tua milik neneknya. "Silakan diminum tuan," ucap Fanya ketika menaruh gelas berisi teh hangat di hadapan Ferdi yang menatapnya intens sedari tadi. "Kamu tak ingin mengganti bajumu dulu? Kulihat kamu tampak sangat kedinginan." "Oh iya, saya ganti baju dulu." Fanya mohon diri. Secepat kilat ia berlari menaiki tangga kayu rumahnya untuk mengganti pakaiannya yang basah. Ia baru menyadari jika pakaiannya begitu menjeplak, apalagi di bagian dada yang begitu memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Fanya menghirup dan menghembus secara bergantian. Pikirannya menerawang. Jika tadi Ferdi melihat tubuhnya, sekarang apa yang ada di pikirannya? Sempat menunggu lama. Penantian Ferdi akhirnya terbayarkan dengan turunnya Fanya. Matanya sempat membulat sempurna saat melihat gadis itu dengan baju tidur. Motif bunga-bunga sudah memudar, tapi sedikit pun tak mengurangi kecantikan gadis itu yang terpancar alami. Tatapan matanya tak lepas dari gerak-gerik Fanya yang lembut dan senyumnya yang terulas indah. Degup jantungnya tak beraturan. Seandainya gadis yang saat ini melangkah mendekatinya itu adalah miliknya, mungkin saat ini ia akan berlari dan mendekap tubuh mungilnya. Tapi sayang, gadis itu sudah ada yang punya, dan itu bukan dirinya. Fanya kembali mengatur nafasnya saat mata mereka beradu pandang. Angin sesekali membelai baju tidurnya, hingga Fanya harus menekan bagian pahanya agar baju itu tidak tersibak dan memperlihatkan bagian dalam tubuhnya. Menyadari jika ia telah lancang karena mata nakalnya sedari tadi memperhatikan Fanya, Ferdi menjatuhkan pandangannya pada gelas bening yang berisi teh di hadapannya. Ia kemudian meraih gelas dan menyeruput teh dengan perlahan. Rasa manis dan hangat mengaliri kerongkongannya yang sedari tadi terasa kering kerontang. "Di mana semua penghuni rumah?" tanya Ferdi, berusaha membuka percakapan. Sedari tadi ia hanya mendengar deru nafas Fanya tanpa adanya obrolan dari bibir tipis gadis di sampingnya. "Nenek sedang di rumah Bibi Dorcas, sedangkan ibu belum pulang dari bekerja di rumah tuan." Fanya menundukkan wajahnya. Ia tak ingin Ferdi menganggapnya tak sopan karena lancang menatapnya sedari tadi. "Maksudmu Bibi Mina?" Fanya mengangguk pelan.
Jadi benar dugaanku, kamu anak Bibi Mina. Jari telunjuk Ferdi mengetuk-ngetuk dagu belanya. Dari jarak sedekat itu, Fanya bisa leluasa menatap wajah tampan lelaki kaya yang kini sedang duduk manis di dekatnya. Apa ada masalah, Tuan? Fanya mendekatkan wajahnya, hingga lelaki di sampingnya itu terkejut dan beringsut menjauhinya. Fanya jadi tak enak hati. Oh maaf, aku kaget kamu tiba-tiba dekat begitu. Ferdi menyentuh dadanya yang saat ini bergemuruh dengan kencang. Fanya hanya terdiam, meskipun ia tahu lelaki tampan itu jatuh hati padanya. Ia merasa menyesal terlalu berani mendekatinya. Siapa dia? Mungkin setelah tahu jika ia adalah anak dari asisten rumah tangganya, pastilah Ferdi ilfil dan memilih pergi. Ia hanya anak orang miskin. Lelaki kaya sepertinya pastilah mencari yang setara dengannya. Kamu kenapa? Apa aku ada salah bicara? Ferdi menangkap gelagat aneh pada diri Fanya. Gadis itu menjadi sangat pendiam. Bunyi gelegar di luar membuat Fanya yang saat itu dilanda kebimbangan berteriak ketakutan. Ia menekan kedua telinganya. Tanpa sengaja, Ferdi dengan spontan menarik tubuh mungil Fanya dan mendekapnya erat. Bukan maksud apa-apa. Ia hanya ingin meredam rasa takut Fanya. Fanya terkesiap. Deru nafas hangat dan dentuman jantung yang terdengar merdu begitu indah digenang telinganya. Tubuhnya yang semula dingin perlahan menghangat seiring dengan pipinya yang memanas. Saat ini Fanya yakin pipinya pasti memerah seperti tomat. Wangi parfum mahal menguar dari tubuh pria yang memakai kemeja biru dongker pas di badannya. Bisa Fanya rasakan begitu kerasnya otot-otot tubuh yang pasti ditempa setiap waktu, hingga menciptakan tubuh yang amat sempurna seperti itu. Fanya terbuai oleh pesonanya. Tapi saat wajah Rasti melintas di pikirannya, rasa kagum itu perlahan berubah menjadi rasa takut. Ia mengurai pelukannya dan beringsut mundur. Semua ini harus segera ia akhiri. Tak boleh ada cinta di antara mereka, karena hanya luka yang akan ia rasakan. Bagaimana ia bisa bahagia jika ada duri di antara mereka? Apa kamu lapar? Tanya pemuda bermata abu-abu menatap Fanya. Aku belum sempat makan dari tadi pagi. Fanya berucap malu-malu. Sebenarnya perutnya teramat perih. Karena tadi pagi, seperti biasa ia hanya makan sepotong roti tanpa selai. Ferdi terhenyak. Matanya terbelalak mendengar pengakuan Fanya. Mau makan bersamaku? Fanya menggeleng dengan cepat. Aku tak punya pakaian yang pantas. Orang seperti Anda pasti makan di restoran besar. Pakai yang ada saja, kita pergi ke tempat makan biasa kok. Ferdi beranjak dari duduknya. Ia kemudian mengulurkan tangannya. Fanya dengan tangan gemetar menerima uluran tangan pria tampan di hadapannya. Pakai baju ini saja. Ya, begini saja lebih baik. Yang penting perut terisi. Ferdi tersenyum simpul melihat tingkah Fanya yang salah tingkah. Dengan malu-malu, Fanya mengikuti langkah Ferdi ke arah mobil dan duduk di sampingnya. Di sini ada rumah makan atau warung? Kita kesana aja. Ada sih di ujung jalan, tapi tempatnya sangat sederhana.
Tak mengapa, asal perut kenyang. Aku sudah sangat lapar. Mobil melaju pelan. Tak sampai 5 menit tiba di tempat yang dituju. Mobil menepi di samping jalan dan mereka turun bersamaan. Hujan sudah reda. Hanya tinggal genangan air saja. Ferdi ternyata amat ramah. Ia makan dengan lahap tanpa mengenal rasa risih. Begitupun Vanya. Ia terlihat amat nyaman bersama lelaki berambut pirang itu. Meski hatinya tetap bersedih. Mungkinkah perasaannya ini? Ras, kamu kok balik jutek lagi? Beberapa hari ini kamu terlihat lebih ramah dan lemah lembut. Protes Demian saat bertemu Rasti. Rasti terkesiap. Jelas itu Vanya, bukan dirinya. Aku ya begini, tak ada yang berubah. Jawab Rasti cuek. Gadis berambut pirang itu seolah tak menggubris kritikan pacarnya. Aku mau pulang. Mau ku antar, tapi setelah pertemuan dengan tim basket. Ujar Demian saat Rasti beranjak dari duduknya. Oh, tak usah. Di situ juga pasti banyak fansmu kan? Cibir Rasti. Seraya tetap melangkah meninggalkan Demian yang masih termenung di kursinya. Ia merasa hari ini Rasti amat berbeda. Ia yang biasa bucin dan setia menunggu, kini menjadi cuek seolah tak peduli dengan dirinya. Sebenarnya ada apa dengan gadisnya itu? Rasti duduk di bangku taman kampus, sembari menunggu supirnya datang menjemput. Entah kenapa, dia merasa kangen dan ingin berjumpa dengan Titan. Hari sebelum kembali pada tubuhnya, dia sempat meminta tolong pada Titan. Saat itu Titan pasti amat khawatir dengan keadaannya. Tapi sayang, kejadian berikutnya dia sudah tak ada di sana. Saat sedang asik melamun, ekor matanya menangkap sosok yang dia pikirkan. Kini ada di depan pintu gerbang. Sepertinya lelaki itu sedang menunggu Vanya. Gadis itu tiba-tiba berdiri dan melangkah mendekati. "Hei, Titan!" serunya dengan senyum yang terkembang. Lelaki yang ditegur terdiam, memperhatikan dengan intens gadis cantik di hadapannya. Ia sepertinya sama sekali tak pernah bertemu apalagi berbincang. Apa mungkin ia salah orang? "Kamu siapa?" Rasti tercengang. Dia lupa jika Titan tak pernah bertemu dengannya dalam wujud yang sebenarnya. "Hei Titan, ngapain ngobrol dengan gadis kaya ini?" Tiba-tiba entah dari mana Vanya datang dengan menenteng beberapa buku di tangannya. "Dia temanmu?" tanya Titan. "Dia? Mana mungkin aku berteman dengan gadis kaya seperti dirinya. Kita bukan levelnya kali. Yuk pergi." Cep. Ucapan Vanya benar-benar menusuk hati Rasti. Ada rasa kecewa saat Vanya naik motor si pemuda. Dan itu bukan dia. Sebelah hatinya merasa tak rela ketika Vanya melingkarkan tangannya pada pinggang Titan. Matanya menyorot dengan salah satu bibir yang ditarik, seolah mengejek Rasti yang masih berdiri mematung dengan wajah yang ditekuk. "Dah Rasti." Brum. Rasti bergeming, kedua tangannya mengepal. Rasa panas begitu saja menjalari wajah dan sekujur tubuhnya. Tintin. Rasti segera masuk ke dalam mobil. Dia tahu bahwa itu mobilnya. Mobil putih yang khusus diperuntukkan baginya. "Brak, kenapa lama sih Pak? Saya nunggu dari tadi." Omel Rasti saat masuk dan baru saja meletakkan pantatnya di bangku belakang. Orang yang diajak bicara hanya diam tak menyahut, membuat Rasti semakin naik darah.
Pak." "Ya Nona." "Ya ampun, kakak." Rasti menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Mata gadis itu membulat saat melihat sosok di hadapannya. Ya, hari ini tiba-tiba saja Ferdi menjemputnya. "Kok kakak yang jemput? Supir mana?" "Kakak sengaja pengen jemput kamu, sekalian mau lihat Vanya," gumamnya dengan wajah yang bersemu merah. "Oh Vanya, dia sudah pulang dengan cowoknya," desis Rasti. Dia membuang pandangannya ke arah jalan. "Sama pacarnya, kamu pasti bohong," serga Ferdi. Entah kenapa hati kecilnya berkata kalau apa yang diucapkan Rasti hanya kebohongan belaka. "Kakak nggak percaya, ayo kita buktikan." Mata Rasti membulat sempurna, merasa jika kakaknya meragukan ucapannya. Ferdi mengikuti kemauan adiknya. Mereka akhirnya menuju rumah Bik Mina, hanya untuk memastikan jika Vanya memang punya pacar. Benar saja, saat Ferdi menepikan mobilnya di pinggir jalan, dia melihat dengan jelas Vanya turun dari motor seorang pria. Mereka tampak akrab, dan beberapa kali si pria meraih tangan Vanya. Hati Ferdi terasa teriris. Lelaki berhidung mancung itu hanya menatap nanar gadis yang dia suka. Ferdi mencengkram dadanya. Jantungnya berdegup kian kencang. "Ayo pulang," desisnya sembari memutar mobilnya. Mobil melaju kencang, membelah jalanan sepi. Sesepi hati Ferdi yang dicekam rasa kecewa. "Kan aku udah bilang kak, gak percaya." Rasti tersenyum simpul seolah meledek kakaknya. "Ya sudahlah, kakak mau pulang." Rasti yang melihat kekecewaan Ferdi menepuk dada. Semua hasutannya termakan begitu saja dengan Ferdi. Lelaki berahang tegas itu menghembus nafas kasar. Sepertinya benih cinta sudah mengalir dalam darahnya. Kekecewaan kian kental merasuk dalam perasaannya. Ia tak mengerti mengapa bisa begitu sakit melihat gadis yang ia suka berdua dengan lelaki lain. Hanya berdua. Iya, berdua. Menyesal putus dari Kate, ha? Shh, diam Rasti. Rasti terdiam, melihat kemarahan kakaknya yang terpancar jelas. Keningnya mengkerut, alisnya terpaut. Sebegitu pentingnyakah gadis miskin rivalnya itu hingga bisa membentak adik kesayangannya? Menyebalkan, sungutnya sembari melipat tangan di dada, membuang muka dan mencibirkan bibirnya. Kesal. Halo para pendengar, masih penasaran dengan kisah ini? Saksikan terus ya. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suarna Lokaya. Bye.